Malaysia nak claim Marcelino Ferdinand. Banyak dari kalian yang meminta abang untuk membahas hal ini, termasuk beberapa fans Malaysia. Namun jika ingin claim pemain timnas Indonesia, bukan Marcelino pilihan abang, juga bukan Kelvin Verdong atau Rizky Ridho. Menurut abang, individu terpenting bagi kesuksesan timnas setelah Erick Thohir, Jay Izzez adalah definisi pemimpin sejati di dalam dan di luar lapangan. Termasuk beberapa fans Malaysia. Tak peduli menang atau kalah, tetap sama. Kita bisa melihat aura profesional dan ketenangan Jay Izzez. Gimana sahabat jiran serumpun? Bisakah abang claim Jay Izzez dari Malaysia? Malaysia sekarang memang terkenal dengan rumours pemain-pemain Eropah yang nak diwariskan untuk masuk ke tim Harimau Malaya. Seperti dijangka, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak mengulas bagaimana mereka mempunyai kaitan dengan Malaysia. Mengikut peraturan FIFA, pemain yang lahir di luar negara dan memiliki kewarganegaraan asing hanya layak bermain untuk negara lain jika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan melalui ibu bapa, datuk atau nenek. Namun tiada penjelasan terbuka diberi tentang salah silah mereka. Lebih mengejutkan, kebanyakan mereka tidak pernah bermain dalam Liga Malaysia kecuali John Irazabal. Isu ini mengundang dua persoalan utama. Adakah pelaburan ini memberi peluangan sukan yang setimpal? Dari sudut bola sepak, adakah strategi ini menguntungkan Malaysia? Indonesia hampir ke Piala Dunia 2026 dengan pemain warisan Indo-Dutch. Satu langkah yang masuk akal sedikit memandangkan sejarah kolonial mereka dan realiti bahawa berpuluh ribu rakyat Indonesia mempunyai darah kacokan Belanda. Pemain-pemain warisan untuk Malaysia pula, walaupun beraksi di Liga Eropah dan Amerika Syarikat, bukan antara bintang utama di sana. Oh, 30 juta tu tinggi sangat. Yang ketiga, adakah dia ni ada kes yang sama macam Dejil yang mana nenek tak ada darah Malaysia, moyang yang ada? Tidak. Untuk pemain Desbury Hall ni, nenek dia memang ada darah Malaysia. Ketika kawan-kawan kita dekat Konoha bersusah payah, kita senang-senang je geng. Kekal tenang bos, King Malaysia ni bos. Okey, tahniah kepada pasukan Harimau Malaya kita. Seperti yang saya jangkakan, kehebatan pasukan Harimau Malaya memang tak dapat kita nafikan lagi geng. Klaim sembarangan. Malaysia kena batunya usai FIFA tindak pemalsuan naturalisasi. Ketika misi melewati batas. Sepak bola adalah panggung persaingan yang tidak hanya menuntut kemampuan di lapangan, tetapi juga integritas di balik layar. Namun, apa jadinya jika suatu federasi sepak bola tergoda untuk mencari jalan pintas demi kejayaan instan? Inilah gambaran suram yang kini mencoreng nama baik sepak bola Malaysia. Dalam upayanya mengejar prestasi regional dan internasional, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, kini harus menghadapi sanksi keras dari FIFA akibat dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi. Beberapa pemain yang diklaim sebagai pemain warisan atau berdarah Malaysia ternyata tidak mampu membuktikan garis keturunan sah. Akibatnya, Malaysia bukan hanya menanggung malu di mata publik internasional, tetapi juga kehilangan kredibilitas dalam dunia sepak bola profesional. Ambisi untuk menyaingi kekuatan Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam kini malah berujung pada aib yang memalukan. Strategi kilat bernama naturalisasi. Naturalisasi pemain bukanlah praktik yang baru. Banyak negara melakukannya untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Namun, proses ini menuntut legalitas dan keabsahan yang tidak bisa diabaikan. Setiap pemain yang dinaturalisasi harus memiliki bukti kuat berupa akta kelahiran orang tua atau kakek nenek asal negara bersangkutan, serta dokumen pendukung resmi. Malaysia sejak beberapa tahun terakhir mengandalkan pemain-pemain berdarah campuran dari Eropa untuk memperkuat skuad Harimau Malaya. Proyek ini diberi nama Projek Warisan. Banyak yang melihat langkah ini sebagai upaya mengejar ketertinggalan dari negara tetangga yang mulai berkembang cepat dalam sepak bola. Namun, celakanya, dalam upaya mempercepat proses, dugaan manipulasi dokumen mulai mencuat ke permukaan. Deretan klaim yang mengundang kecurigaan. Kecurigaan bermula ketika sejumlah pemain yang disebut sebagai warisan Malaysia tidak menunjukkan pemahaman dasar soal budaya, bahasa, atau bahkan lagu kebangsaan negaraku. Dalam beberapa pertandingan internasional, pemain-pemain tersebut terlihat diam saat lagu kebangsaan dinyanyikan. Ini memicu kemarahan publik dan memunculkan pertanyaan, benarkah mereka keturunan Malaysia? Contoh nyata adalah kasus pemain asal Belanda yang diklaim sebagai keturunan Malaysia,
namun kemudian menyatakan kepada media luar negeri bahwa dia tidak memiliki darah Malaysia sama sekali. Beberapa media Eropa bahkan menyebut bahwa Malaysia mengarang identitas demi mempercepat proses pendaftaran di FIFA dan AFC. Tidak lama kemudian, laporan investigasi dari lembaga independen menemukan adanya pemalsuan data genealogis, pemakaian dokumen palsu, serta manipulasi rekam data imigrasi untuk mempercepat proses kewarganegaraan. Hal ini membuat FIFA turun tangan. FIFA turun tangan, Malaysia disanksi. FIFA, melalui Komite Disipliner dan Komite Status Pemain, membuka penyelidikan resmi terhadap proses naturalisasi beberapa pemain Malaysia. Setelah proses audit menyeluruh, FIFA menemukan indikasi kuat adanya pemalsuan dokumen dan pelanggaran kode etik serta peraturan pendaftaran pemain internasional. Akibatnya, FIFA menjatuhkan beberapa sanksi administratif dan kompetitif. Larangan mendaftarkan pemain baru dari luar negeri selama 2 jendela transfer. Poin Malaysia pada pertandingan tertentu dihapus karena dianggap menggunakan pemain tidak sah. Beberapa pemain dibatalkan status naturalisasinya dan dikembalikan ke status asal. Denda sebesar $200.000 Amerika kepada FAM atas pelanggaran administratif. FIFA juga memperingatkan bahwa jika praktik ini terulang, Malaysia dapat dikenakan suspensi sementara dari kompetisi resmi AFC dan FIFA, termasuk potensi kehilangan hak untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecewa hingga marah. Kabar ini sontak memicu badai besar di kalangan penyokong sepak bola Malaysia. Media sosial dipenuhi komentar tajam dan meme sarkastik yang menyindir FAM sebagai raja klaim dunia. Banyak yang merasa dipermalukan karena Malaysia kini jadi bahan tertawaan di Asia Tenggara. Kalau memang bukan warisan, kenapa dipaksa-paksa diakui? Lebih baik bangun pemain lokal daripada terus klaim pemain yang bahkan tidak bisa nyanyi negaraku, tulis seorang pengguna Twitter. Tagar seperti FAM malu negara, haramkan naturalisasi, dan warisan palsu menjadi trending di Malaysia. Beberapa mantan pemain nasional turut bersuara, menyebut bahwa kejadian ini adalah puncak kegagalan pengurusan bola sepak negara yang terlalu fokus pada jalan pintas. Dampak terhadap tim nasional dan klub lokal. Imbas dari sanksi FIFA tidak hanya dirasakan oleh FAM, tetapi juga oleh klub-klub lokal yang selama ini menggantungkan performa timnya pada pemain-pemain naturalisasi. Dengan dibatalkannya status beberapa pemain, klub harus mencari pemain pengganti dalam waktu singkat. Di level tim nasional, kerugian lebih besar. Persiapan menuju Piala AFF 2026 dan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia terganggu. Malaysia kehilangan pemain inti dan harus merombak skuad secara total. Ini juga mempengaruhi peringkat FIFA Malaysia yang langsung menurun karena poin pertandingan dibatalkan. Selain itu, hubungan dengan negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Australia juga retak karena sebagian pemain yang diklaim ternyata adalah warga negara aktif di negara asal mereka tanpa pernah mengajukan pemutusan kewarganegaraan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Pertanyaan besar kini mengarah pada para petinggi FAM. Siapa yang menyetujui dokumen-dokumen palsu tersebut? Apakah ini kelalaian? Atau benar-benar ada unsur kesengajaan dan konspirasi internal? Desakan agar Presiden FAM saat ini mengundurkan diri semakin kuat. Para fans juga menuntut audit terbuka dan independen terhadap semua proses naturalisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2020. Komisi Integritas Olahraga Malaysia juga diminta turun tangan menyelidiki kemungkinan korupsi dalam proses naturalisasi. Beberapa pejabat FAM yang terkait dengan komite naturalisasi dilaporkan telah dinonaktifkan sementara menunggu penyelidikan lebih lanjut. Namun, publik menilai ini belum cukup. Pelajaran pahit dan jalan menuju pemulihan. Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi dunia sepak bola Malaysia. Ambisi memang penting, namun jika tidak disertai integritas, semuanya hanya akan berakhir pada kehancuran. Naturalisasi seharusnya menjadi jalan untuk memperkuat, bukan mempermalukan. Malaysia harus segera berbenah. Berikut beberapa langkah yang disarankan oleh pengamat sepak bola. Stop sementara program naturalisasi hingga sistem verifikasi benar-benar diperbaiki. Bangun akademi sepak bola lokal. Tingkatkan pembinaan usia muda. Wajibkan audit dokumen pemain oleh lembaga independen sebelum pengajuan ke FIFA. Hukum tegas pihak internal yang terlibat manipulasi, baik pejabat FAM maupun agen luar. Transparansi penuh dalam proses pendaftaran pemain internasional.